Yang kedua, yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur itu adalah munafik. Munafik besar. Munafik itu ada dua, Bapak. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Kalau munafik kecil itu berdusta. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Kalau berjanji dia ingkar janji. Dalam riwayat yang lain, wa iza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan dia fajir, keluar kata-kata sumpah serapah. Itu orang munafik. Ada lagi dalam hadis yang lain, orang munafik itu adalah orang yang ria dalam beribadah. Nah, ini munafik yang kecil. Munafik kecil seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi yang dimaksud dalam penjelasan ini, yang dimaksud yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur itu adalah munafik besar. Munafik besar Bapak Ibu. Seseorang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sebenarnya ini orang kafir, tapi kemudian seolah-olah menjelma sebagai seorang Islam. Untuk kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Ini amalan yang kedua yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur. Kata Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhu marrataini summa yuradduna ila azabin azim. Kami akan mengazab, yang dibicarakan di sini adalah orang-orang munafik. Kami akan mengazab mereka marrataini, 2 kali. Summa yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan kembali dan mereka akan diazab dengan azab yang sangat besar. Itu maksudnya di akhirat. Yang 2 kali tadi di mana maksudnya? Yang pertama di dunia dan yang kedua di alam kubur. Jadi yang kedua penyebab seseorang diazab di alam kubur itu adalah kemunafikan. Berusaha menampakkan Islam tapi sebenarnya mereka adalah orang kafir. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah berpaling dari agama Allah. Penyebab juga seseorang diazab di alam kubur ketika mereka berpaling dari agama Allah. Maksudnya Bapak Ibu, mereka ini ndak acuh dengan agama Islam. Mereka ini tidak punya kepedulian terhadap agama Islam. Dia kemudian ndak namuh baraja. Lainnya solat misalkan, tapi solatnya ini kemudian dia ndak terlalu peduli apakah solatnya benar atau ndak benar, akhirnya ndak peduli. Yang jelas deknya lai solat. Tapi nanti dia akan belajar tentang solat supaya solatnya benar, solatnya diterima, dia tidak namuh, dia sekedar solat saja. Dia tidak namuh mendengarkan pengajian. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, solat yang kita lakukan, kalau nanti salah-salah syarat dan rukunnya, maka bisa jadi solat yang kita kerjakan bukannya mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan azab dari Allah SWT, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Dalilnya Bapak Ibu, kata Allah SWT, fawailul lil musallin. Celaka dan binasalah atau neraka waillah bagi orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu lalai dalam salat. Yang dimaksud dengan lalai oleh kata sebagian para ulama, mereka tidak tahu yang rukun, yang syarat dalam solat. Sekedar solat saja. Berwuduknya entah laisah atau tidak, dia tidak peduli. Bacaan-bacaan solatnya apakah lai betul atau tidak, dia tidak peduli. Gerakan-gerakan solatnya, dia kemudian tidak peduli apakah sudah benar atau belum. Dia tidak punya kepedulian. Makanya tidak namuh mengaji ke masjid. Tidak namuh mengulang-ulang kaji tentang solat. Tidak namuh mengulang-ulang kaji tentang ilmu-ilmu agama yang lain. Pokoknya mereka berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quranul Karim. Lai ada Al-Quran, lai ada pengajian, tidak namuh datang. Nah, ini hati-hati orang-orang yang seperti ini. Kata Allah SWT dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku waktu di dunia, kata Allah SWT, fa inna lahu ma'isatan donka, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, mereka akan
diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit, itu maksudnya adalah di alam kubur. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, ndak namuh kemudian menghadap ke agama, menghindar dari agama, dari ibadah, dari solat, dari mengaji dan semacam, menghindar, menjauh. Maka hati-hati, orang yang seperti ini akan diberikan kesempitan oleh Allah di alam kubur. Dalam riwayat yang lain itu ada dikatakan oleh Nabi Bapak Ibu, nanti mereka ketika masuk ke dalam kuburan, langsung kuburan itu kemudian menghimpit. Langsung kuburan itu kemudian Bapak Ibu, disapi ya, atau digeprek. Kalau istilah orang tukang masaknya digeprek. Jadi dari atas ditekan, kemudian dari samping dan samping kemudian ditekan, sehingga mereka itu kemudian sampai-sampai dalam hadis dikatakan tulang menulang mereka itu kemudian bersatu dengan yang lain. Nah, itu azab dari orang-orang yang tidak mau namun meluangkan waktunya untuk belajar agama. Padahal dalam sehari semalam itu diagih oleh Allah berapa jam Bapak Ibu? 24 jam. Dari 24 jam yang Allah sediakan, habis waktunya untuk dunia, untuk pitih, untuk kemudian pekerjaan, untuk agamanya agak setengah jam atau 1 jam, tidak ada dia sisakan. Artinya dia di sini sedang menyempitkan waktu yang lapang untuk Allah SWT. Kan yang itu. Waktu dia lapang oleh Allah, disempitkannya untuk Allah. Kalau untuk yang lain lapang. Kalau untuk main-main di kedai, duduk-duduk di kedai, menokok-nokok meja. Kalau ibu-ibu misalkan duduk-duduk di simpang jalan misalkan, kemudian cerita-cerita, itu lapang waktunya. 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Tidak pakai tema, selesai pembicaraan beberapa tema langsung. Kalau ambo kasih koko Bapak Ibu, sebelum mengaji kok disiapkan dulu tema yang akan disampaikan. Untuk berbicara lebih kurang 1 jam itu perlu persiapan beberapa jam. Kemudian baru bisa mengecek diskusi. Nah, orang-orang kemudian ada yang kemudian melapangkan waktunya untuk selain Allah, lapang waktunya. Tapi kalau untuk Allah, untuk urusan agama, sampai sewaktunya. Bahkan tidak mengaji, ambo sedang banyak alasannya itu. Berarti dia sedang menyempitkan waktunya untuk Allah. Nah, orang yang menyempitkan waktunya untuk Allah ketika di dunia, padahal Allah lah memberikan kelapangan waktu, maka ingat Bapak Ibu, nanti di alam kubur langsung Allah sempitkan pula kehidupannya. Cara disempitkan, memang disempitkan bana alam kubur itu sempit. Sehingga dia sasak, tinggal di dalam kuburan itu sasak. Badannya kemudian, kalau tinggal misalkan di Panjaro Bapak Ibu, pernah membayangkan Panjaro? Tinggal di Panjaro misalkan, itu kan ada panjaro-panjaro yang khusus itu ya. Panjaro-panjaro tahanan-tahanan dulu, misalkan Jepang, Belanda misalkan, memperlakukan pribumi, dipanjarolah di lubang Jepang, dipanjarolah di tempat-tempat yang sepi misalkan. Nah, penjara itu kemudian tidak cukup untuk kemudian tagak tingginya itu. Harus dalam keadaan kalau nio tagak tidak bisa. Kemudian itu mana kemudian panjaro yang dibuat oleh manusia. Nyaman tak tinggal pada itu Bapak Ibu? Tak nyaman. Apalagi nanti di alam kubur. Maka kalau Bapak Ibu nio lapang kuburannya, lapangkan waktu untuk Allah SWT. Lapangkan waktu untuk agama. Lapangkan waktu untuk mengaji. InsyaAllah nanti sebagai balasannya lapang jo nanti alam kubur di akhirat. Ada nanti kata Nabi itu Bapak Ibu, orang yang dalam kuburan itu, lapang kuburan itu adalah sejauh 1 mil. Mohon maaf, kalau yang paling lapang itu adalah sejauh mata memandang. Itu ada hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau menyebutkan di sana panjang lebar tentang kehidupan kuburan. Ada orang-orang beriman ini yang lapang kuburannya sejauh mata memandang, lapangnya. Alangkah senangnya pada itu. Ada lagi nanti orang-orang yang dilapangkan kuburannya sejauh 1 mil. 1 mil itu berapa Bapak Ibu? 1 mil itu kira-kira 1,6 kilometer. 1,6 kilometer lapang kuburan seseorang beriman. Ada lagi nanti yang dilapangkan kira-kira 1 farsakh. 1 farsakh ini kalau tidak salah kira-kira 1 kilo lebih sedikit dari ukuran yang sekarang. Ada lagi nanti yang dilapangkan
hanya beberapa jengkal saja dari kuburan yang aslinya dilapangkan di dalam kuburan itu, hanya beberapa jengkal saja. Tapi ada juga nanti orang-orang yang kemudian disempitkan. Nah, salah satu penyebab kenapa orang itu disempitkan kuburannya, karena mereka menyempitkan waktunya untuk agamu. Mereka tidak menyisakan waktunya untuk memahami agama Islam ini. Ini amalan yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu diazab di alam kubur. Kemudian yang berikutnya, yang kelima atau yang keempat, orang yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Lihat dojo di keluarga awak yang tak solat, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, lewat malah. Masih ada atau tidak? Suami-suami ibu-ibu kan lagi solat sadanya. InsyaAllah ya. Anak-anak lagi solat sadanya. InsyaAllah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kewajiban yang paling besar itu solat. Dan dosa yang paling besar setelah syirik itu meninggalkan solat. Jadi jangan awak meyakini atau beranggapan ndak solat itu lebih ringan dosanya dari berzina. Ndak. Orang yang meninggalkan satu solat saja, Bapak, dari 5 waktu sehari semalam, dia tinggalkan 1 kali solat. Maka dosa meninggalkan 1 solat ini lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada membunuh, makan riba, mabuk, kemudian alai dosa-dosa besar yang lain. Sabutlah sadolahnya, itu meninggalkan 1 solat saja lebih besar dosanya. Apalagi 1 hari meninggalkan solat. Bahkan kalau mengkaji kitab, misalkan kitab fikih sunnah misalkan, itu disebutkan bahwa sahabat Nabi itu, Bapak, saking besarnya kewajiban solat, sampai-sampai mereka itu mengatakan orang yang meninggalkan solat, dan yang mereka tinggalkan sekali solat saja dengan sengaja, bukan 1 hari ya, bukan 1 tahun 2 tahun, sekali solat saja, tapi dia meninggalkan dengan sengaja, kafir. Wadah itu benar. Barangkali kau agak aneh wak mendengarnya, jarang wak mendengarnya, tapi model itulah kemudian para sahabat itu mencalik kedudukan tingginya kewajiban solat. Mereka sampai-sampai mengatakan, siapa yang meninggalkan solat, 1 solat saja dengan sengaja, kemudian dia tinggalkan, kafir. Tapi barangkali pendapat itu tidak masyhur. Karena memang jumhur para ulama mengatakan, orang yang meninggalkan solat, kalau karena lalai, karena maleh, tidak sampai kepada kekafiran. Tidak sampai kafir. Cuman kalau calik sebagian para sahabat, ada di antara mereka yang mengatakan model itu. Bahkan model itu, karena saking mulia dan saking tingginya kedudukan solat dalam Islam. Maka hati-hati dengan kewajiban solat. Ajarkan anak-anak awak, suami-suami awak, istri-istri awak, keluarga-keluarga awak dari untuk mengerjakan solat. Jangan sampai lahir dari keluarga awak orang-orang yang nanti tidak solat. Karena itu berbahaya sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam, coba calik Bapak Ibu, ketika meninggalkan anaknya di Makkah ya, kan beliau tinggalnya asalnya di Palestina. Setelah anaknya lahir dari istri beliau yang bernama Siti Hajar, anaknya Bapak Ibu Ismail. Lahir anaknya, diperintah oleh Allah untuk mengantarkan ke Makkah. Ketikalah sampai di Makkah, kemudian diletakkan di Makkah itu tidak ada sama sekali orang, tidak ada yang tinggal di situ. Pohon-pohonan tidak ada, kemudian makanan tidak ada, air minum tidak ada, jangankan air, rumput sudah tidak ada di Makkah itu dahulunya. Nah kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim anak dan istrinya, Siti Hajar dan anak beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Setelah beliau tinggalkan, Bapak, setelah berjalan beberapa langkah, beliau kemudian berdoa. Doa beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, Inni askantu min zurriyati biwadin bighairi zar'in. Ya Allah, saya meninggalkan keluargaku di sebuah tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Warzuqhum minas samarat, beri mereka rezeki dari buah-buahan. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan condongkan hati manusia untuk kemudian tinggal di kota Makkah ini. Bara doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu.
3. Yang pertama, jadikan mereka mendirikan solat. Yang kedua, beri mereka rezeki ya Allah. Dan yang ketiga, tolong agihnya kawan, anak istri yang boko, condongkan hati orang yang ada di di Jazirah Arab untuk kemudian mau tinggal di Makkah Al-Mukarram. Nah, kalau calik-calik Bapak Ibu, doa yang pertama beliau Bapak Ibu, solat. Padahal sebenarnya kalau calik-calik yang dibutuhkan atau yang sangat-sangat dibutuhkan oleh istri beliau Siti Hajar dan anak beliau Ismail itu solat atau makan dulu Bapak Ibu? Ya makan dulu. Yang sangat dibutuhkan itu adalah makan. Karena tidak ada negeri makan di situ. Air tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada, segala macamnya tidak ada. Tapi kemudian Nabi Ibrahim ketika berdoa, cobalah cari yang beliau pertama sekali perhatikan dari anak keluarganya. Ternyata yang beliau perhatikan itu adalah masalah solat. Makanya para ulama itu mengatakan Bapak Ibu, kewajiban orang tua yang pertama kali kepada anaknya bukan pitih, bukan rasaki. Kalau rasaki itulah dijamin oleh Allah. Tapi kewajiban pertama orang tua kepada anak itu adalah masalah agama anak. Perhatikan solat. Kadang-kadang awak lebih fokus anakku sekolahnya tinggi, sekolah anakku sukses, anakku nanti selesai kuliah dapat karajo di tempat yang lama. Itu bagus. Cuman kemudian jangan awak kemudian melupakan kewajiban pertama dan yang akan kita pertanggungjawabkan pertama kali di akhirat kepada anak-anak kita adalah agama mereka. Agama ini pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Jadi yang yang keempat, sebab seseorang meninggal diazab dalam kuburan itu adalah meninggalkan salat. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang meninggalkan salat ketikanya masuk ke dalam alam kubur Bapak Ibu, itu langsung dilakak kepalanya dek malaikat dengan batu. Sampai kemudian hancur. Ketika kepalanya hancur, apakah selesai? Tidak. Summa yurad, kemudian dikembalikan kepalanya seperti sedia kala, kemudian dihantam lu balik. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, dia kemudian berteriak, orang yang meninggalkan solat ini, ketika kepalanya dihantam oleh malaikat, dia berteriak, yasma'u kulla syai' illa saqalain, kata Nabi SAW. Segala sesuatu makhluk hidup bisa mendengarkan kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Makhluk-makhluk yang lain bisa mendengarnya, ayam, kucing, kemudian makhluk-makhluk yang lain. Ketika orang yang tidak solat ini dihajar oleh malaikat di dalam kuburannya, yang lain bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Nanawa barangkali menangis yang orang itu dalam kuburan sedangkan dihajar oleh malaikat. Dek gara-gara meninggalkan solat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah orang yang berdusta. Yang kelima, penyebab seseorang diazab di dalam kuburan itu adalah berdosa. Dalam sebuah hadis dikatakan, nanti dalam kuburan itu digunting-gunting lidahnya. Dan barangkali hadis ini sudah masyhur bagi kita ketika membahas tentang hadis Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima, yaitu dusta. Orang yang banyak bercerita, banyak berdusta. Orang yang kemudian kadang-kadang baduto ke Bapak, ada kalau tidak salah Muhammad Natsir ya, beliau itu mengatakan kalau orang itu kurang cakap, penampilannya kurang gagah, bisa dipagagah, bisa di make up, sehingga bisa karajo di perusahaan, bisa karajo di siku, bisa diterima. Kalau orang kurang pintar, bisa diajar, kan pada itu. Yang kurang pintar bisa diajarkan. Banyak kini perusahaan-perusahaan yang mengkuliahkan karyawannya untuk kemudian bekerja di perusahaan. Jadi kalau kurang pintar dikuliahkan dulu, baru nanti kerja boleh. Tapi kalau orang tidak jujur, orang yang suka baduto, tidak ada ubeknya. Orang yang suka baduto, kama-kama dibawa tidak elok, dibawa menggaleh tidak elok, dibawa dibawa nyoba kawan tidak elok, dibawa nyoba pinjam-minjam, titin tidak dibalian. Orang yang berdusta ini atau orang yang sering berdusta ini, hati-hati, kehidupannya itu akan disempitkan karena memang orang yang berdusta ini
susah penyakit, di antara penyakit yang susah diobati itu dusta, dan yang kedua sombong. Nah, orang yang berdusta ini nanti di alam kuburan itu akan dipotong-potong lidahnya